Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesvisa Fitri dengan NIM 23650023. Pada video kali ini, saya akan mereview pertemuan keempat mata kuliah Cybercrime yaitu Yurisdiksi dan Asas Berlaku Hukum Pidana Cyber. Capaian pembelajarannya yaitu memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, dan mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tantangan yurisdiksi cybercrime yaitu borderless, tidak mengenal batas geografis, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multijurisdiksi, pelaku, korban, server di negara berbeda. Contohnya, hacker Indonesia serang server US, korban di Eropa. Locus terjadinya tindak pidana. Definisi tempat terjadinya tindak pidana. Pentingnya menentukan berlaku dan tidaknya hukum pidana Indonesia. Menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Teori Letus Delis Van Hamel atau Van Hamel. 1. Tempat pelaku melakukan pembuatan. 2. Tempat alat yang dipergunakan bekerja. 3. Tempat akibat langsung timbul. Dan yang keempat, tempat akibat konstitutif diambil. Tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisi waktu terjadinya tindak pidana. Pentingnya terkait pasal 1 KUHP legalitas. Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab. Pasal 45 KUHP umur pelaku. Pasal 79 KUHP daluarsa. Dan pasal 57 HIR tertangkap tangan. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Rumusan, tiada suatu perbuatan dalam dipidana terkecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delictum nulla poena sine paraevia lege poenali. Pencetus Anselm von Feuerbach tahun 181. Konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang sama dengan tidak bisa dipidana. Larangan analog untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surat atau retroaktif. Dasar teori paksaan psikis Feuerbach. Lanjut slide berikutnya, asas legalitas material. Konteks Indonesia, mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum, Pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsip, hakim wajib mengenali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancangan KUHP baru. Pasal 1 ayat 3 konsep KUHP. Tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsip keseimbangan kepentingan individu vs masyarakat. Contoh,
pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. A. Perubahan undang-undang pakai yang menguntungkan. B. Perbuatan bukan pidana lagi. Bebasan narapidana. C. Ancaman pidana lebih ringan atau sesuaikan keputusan. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Yang pertama, asas teritorial pasal 2-3 KUHP. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif, yaitu pasal 478 KUHP. Dan yang keempat, asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Asas teritorial pasal 2-3 KUHP. Prinsipnya, hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia, daratan, laut 12 mil, udara di atasnya. Perluasan pasal 3. Kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tambah pesawat udara. Asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Prinsip hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu atau ancam kepentingan negara. Pasal prinsip hukum Indonesia Asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Prinsipnya hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu atau ancam kepentingan negara. Pasal 5 ayat 1 angka 2 kejahatan umum atau diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Asas perlindungan nasional pasif pasal 478 KUHP. Prinsipnya, lindungi kepentingan negara Indonesia. Berlaku untuk warga negara Indonesia dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi, yang pertama, keamanan negara dan martabat presiden. Yang kedua, mark atau material pemerintah. Yang ketiga, pemalsuan surat hutang Indonesia. Yang keempat, kejahatan jabatan. Dan yang kelima, kejahatan pelayaran. Lanjut slide berikutnya, asas universal. Prinsipnya, demi kepentingan dunia atau internasional. Berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Contoh kejahatan, pemalsuan mata uang atau Konvensi Jenewa tahun 1929. Dan pembajakan laut udara, Konvensi Tokyo tahun 1963, Den Haag tahun 1970, dan Montreal tahun 1971. Pengertian berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas. Yang pertama, kepala negara asing dan keluarga. Kedua, duta besar dan keluarga. Ketiga, anak buah kapal perang asing. Dan yang keempat, pasukan negara sahabat. Studi kasus Lanjut, studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Faktanya,
Warga negara Indonesia hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pertanyaan hukum. Yang pertama, locus delicti di mana? Kedua, asas apa yang berlaku? Dan yang ketiga, bisa diadili di Indonesia. Tugas diskusi kelompok. Skenario kompleks. Kasus orang Rusia di Cina hacking e-commerce Indonesia. Korban di US. Kelompok 1, analisis asas teritorial. Kelompok 2, analisis asas nasional aktif dan pasif. Kelompok 3, analisis asas universal. Dan kelompok 4, analisis pengecualian imunitas. Tantangan yurisdiksi cybercrime. Yang pertama, server di luar negeri. Tantangannya cloud computing. Yang kedua, anonimitas. Tantangannya dark web, VPN, dan proxy. Yang ketiga, kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance. Dan yang keempat, perbedaan regulasi extraditions treaties. Solusi penegakan hukum lintas negara, yaitu perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat, Interpol, ASENAPOL, harmonisasi hukum, model law UNCITRAL, dan capacity building atau pelatihan bersama. Aktivitas role play persidangan. Kasus Carding Internasional, peran hakim, jaksa, pengacara, saksi, ahli. Isu yurisdiksi dan asas yang berlaku. Dan output putusan sela tentang yurisdiksi. Rangkuman, locus dan tepus delicti sulit ditentukan di cybercrime. Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengecualian berdasarkan hukum internasional. Cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video review pertemuan keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.